warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Nama saya Mesya. Nama saya Mulyani. Nama saya Tanah Anji. Saya dari Sekolah Pancabakti, yaitu jurusan perhotelan, ingin mengenal Masjid Jami. Dan langsung kita akan menjelaskan material yang tentang ada di Masjid Jami Pontianak. Masjid Jami Pontianak yang dikenal juga berbagai masjid Sultan Syarif Abdul Rahman adalah salah satu masjid bersejarah di Pontianak, Kalimantan Barat. Masjid ini dibangun pada abad ke-18 oleh Sultan Syarif Abdul Rahman, pendiri Kesultanan Pontianak. Di sini adalah banyak makanan yang khas di sini. Utamanya seperti bubur pedas, itu ada khas seperti di sini. Makanan khas di Pontianak. Sama ada dua, cuman di sini yang paling khas itu adalah bubur pedas sama apa? Sotong pangkong. Nah, sotong pangkong. Nah, kita coba lah ya nanti ya, coba ya kawan-kawan ya. Ya. Boleh. Jadi kita lanjut ke video selanjutnya. Ya, dadah. Bye bye. Jadi jasa pemanduannya tuh lagi nggak ada orangnya lagi apa tuh? Lagi agak ada kesibukan, jadi ada nggak bisa. kesibukan. Jadi tuh tidak ada jasa pemanduan atau biro perjalanan wisata. Itu kita aja yang akan menjelaskan tentang Masjid Jami Jami. Pontianak. ya, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Bye. Jadi di sini kita sudah berada di Masjid Jami. Ini dalamnya. Jangan ke jalan bisa. Dalamnya jadi gini. Waduh. Kita tanya-tanya pengunjung ada di Masjid Jami. Kita tanya cari orang. Ini dua lah, cari orang tiga orang Atau empat orang. kita nih nanti mau cari jajanan-jajanan di sini, nanti sambil jelaskan lah. Terus kita akan cari 3 orang yang di sini untuk kita tanya-tanya tentang yang di sini lah ya. Lihat selanjutnya aja. Ayo, maju lah dong. Maju depan lah. Maju lah. Dah nih. Jadi tuh ini Masjid Jaminya. Nah ini Masjid Jaminya. Nanti tuh kita cari jajannya di sana. Bukan cari jajanan sih, tapi kayak macam cari orang yang kita mau tanya. Cari jajanan tuh banyak ya. Di sana juga ada, di sini juga ada. Ini tuh sore kita perginya. Kalau malam itu lebih bagus ya guys. Ada di tepi sungai ya guys ya. Itu kalau dipanggil tuh tepian namanya. Ya. Di sini tuh kayak Masjid Jaminya di sana dan Kalau kita sini bisa nengok tepian. Jadi kita tuh lihat guys. kita bisa jalan-jalan santai, melihat sungai, bisa melihat kapal, bisa naik kapal, lihat guys kapalnya. Bisa naik sampannya, Bisa naik bawa speed juga, banyaklah hal yang di sini ya. Jadi kita nanti akan cari 3 orang atau misalnya 2 orang lah untuk ditanya-tanya tentang tepian atau Masjid Jami Pontianak. kita cari dulu orangnya ya. Kita jangan apa? Ikuti ya kita di sini. Dah nanti gila. Sekarang kita sudah di keraton, jadi nanti kita akan masuk dalam, nanti tanya-tanya tentang sejarah keraton. Jadi ikuti Jadi itu apa mau nanya tentang sejarah Masjid Jami. Oh, sejarah Masjid Jami. Jadi Masjid Jami itu adalah awal mulanya kota Pontianak, ya. Jadi sejarahnya begini, cerita itu ada 4 orang bangsa Arab yang bertempat tinggal di Yaman, ya. Jadi 4 orang tadi sepakat untuk memenuhi anjuran gurunya untuk mengajarkan agama Islam ke pelosok negeri sebelah timur. Jadi negeri sebelah timur itu adalah kita di sini Indonesia ini, dari Arab Saudi tadi. Jadi setelah dia mengadakan persiapan seperlunya,
4 orang tadi itu berangkat dengan ilmu yang ada di masing-masing lah untuk menyebarkan agama Islam tadi itu. Jadi negeri pertama dia singgah adalah Terengganu, 4 orang ini. Nah, sampai di Terengganu 4 orang ini pisah lagi. Jadi 1 orang tetap di Terengganu, 1 orang lagi itu ke negeri Siak, yang 2 orang tadi ke Aceh. Nah, yang 2 orang ke Aceh ini yang saya ingat namanya itu Abu Bakar Al-Idrus dan Al-Habib Hussein Al-Qadri. Nah, 2 orang yang di Aceh tadi dalam tak ada lama juga pisah lagi. Yang Al-Habib Hussein ini pergi ke Batavia. Batavia itu kan Jakarta. Jakarta itu dulu namanya Batavia. Yang si Abu Bakar Al-Idrus tetap di Aceh. Nah, sampai di Batavia tadi Al-Habib Hussein itu cuma dalam waktu 7 bulan aja dia berada di Batavia, berangkat lagi ke Semarang. Nah, sampai di Semarang dia bertanya-tanya di sana sini itu, akhirnya dia ketemu sama seorang ulama juga di Semarang itu yang bernama Syekh Salim Hambal. Nah, jadi setelah dia ketemu Salim Hambal tadi, diutarakannya lah apa maksud kedatangan dia dari zaman tadi. Nah, setelah itu Syekh Salim Hambal tadi menganjurkan untuk mengajarkan ilmu ini lebih baik negeri seperti itu adalah Ketapang. Ketapang itu namanya Matan dulu, Kota Matan. Jadi setelah ada apa-apa mak juga dia di Semarang itu, berangkatlah 2 orang ini. Jadi Syekh Salim Hambal dengan Habib Hussein diantaranya ke Matan itu, dikenalkan dengan raja di Matan waktu itu. Nah, tak ada apa-apa lama juga setelah dia ngajar-ngajar di Matan itu, akhirnya namanya jadi tenar lah tu, sukseslah dia ngajar. Akhirnya dalam jangka dia ngajar 2 tahun itu, dia ambil menantu sama raja Matan. Jadi ada nama anak raja Matan tu Nyai Tua. Jadi kahwinlah dengan Habib Hussein tadi tu. Setelah kahwin dengan Habib Hussein, dalam jangka waktu 2 tahun tu, tak ada apa-apa lama juga dia melahirkanlah ada katanya ada 4 orang, tapi yang terkenal tu ada namanya tu Abdul Rahman, Syarif Abdul Rahman. Nah, saking berjalannya waktu tadi, Raja Mempawai ini Empu dan Menanggun mendengar kesuksesan daripada Habib Hussein mengajar di Matan. Jadi dia ngirim utusan ke Matan, minta supaya kalau dapat begitu Habib Hussein mengajar pula di Mempawai. Tapi waktu itu tidak langsung diterima oleh Habib Hussein dengan alasan bahawa apa yang diberikannya, pelajaran ilmu-ilmu yang diberikannya ke masyarakat di Matan itu belum selesai. Nah, namun jadi berapa lama juga sudah tidak disangka juga Al-Habib Hussein ini berada di Matan sampai 22 tahun. Jadi anak ini baru dah dewasa. Jadi ada saya Syarif Ahmad, asli sini. Jadi tu kita nanya tentang majlis terakhir tu nanya ke bapak siapa namanya? Tapi sekarang ini dia ngawinkan anak ini, tapi ada yang jaga. Siapa nama isteri Canok pun dan Tujul tu? Ada ibu-ibu situ, ada berdua. Tanya aja siapa yang bisa dia memberi keterangan gitu. Memberikan keterangan. Kalau saya ni, artinya kalau saya memberikan keterangan situ tu tidak anak juga. Yang penjaga itu setahu saya hari ini ngawinkan anaknya Hamdan. Tapi ada pembantu dia, ada 2 orang di situ. Adik-adik aja. Jadi pembahasan kita hari ini cukup sampai sini je. Kita pun sudah tahu tak tentang sejarah Masjid Jami. Ya. Kalau di Kelantan ini saya cuma tahu itu Sultan yang pertama tadi itu yang bukan negeri itu Sultan Abdul Rahman,
Sultan yang keduanya Sultan Kasim, Sultan yang ketiga Sultan Usman, Sultan yang keempat itu Sultan Hamid I, Sultan Hamid I, Sultan yang keempat, yang kelima Sultan Yusuf, yang keenam Sultan Muhammad. Ya, yang punya foto-foto banyak-banyak itu yang tersebar itu Sultan Muhammad. Kerana pada waktu Sultan Muhammad itu zaman pemerintahan Jepang. Jadi Sultan Muhammad itu meninggal pada tahun 44. Jepang masukkan 42. 44 dia meninggal. Nah, turunan-turunan Sultan Muhammad itu setelah Sultan Muhammad Sultan ke-6, ada pengganti itu anak dia, Sultan Hamid II. Itu kahwin dengan orang Belanda. Dia jadi jenderal di Belanda sana. Anaknya ada 2 di sana. Jadi pada waktu sekarang orang bercari Sultan ini, akhirnya yang menggantikan dia itu ponaan Sultan Hamid tadi, Sultan ke-7. Sultan Hamid Sultan ke-7, dia Sultan ke-8. Abu Bakar nama ke-8. Yang ke-9 sekarang ini Melvin Mahmud itu 9. Nah, sekarang dia sudah jadi anggota DPD. Jadi tanda ada di sini di Jakarta. Itu yang saya tahu. Setelah itu banyak tu gambar-gambar di dalam keraton itu. Tapi di atas Sultan Muhammad itu yang tahun 44 itu tidak ada foto-foto. Mungkin ada juga itu foto, tapi kayaknya bukanlah barangkali. Tapi yang lebih banyak itu tahun 44 sampai sekarang lah. Ada foto-foto yang sekarang Sultan. Banyak-banyak aja sana. Oke.